teman yang istilahnya non disabilitas kan bisa kuliah. Nah, saya berpikir gimana kok bisa mereka bisa kuliah sedangkan ini yang disabilitas nggak bisa kuliah. Nah itu maka dari itulah saya ingin melanjutkan perguruan tinggi dan ingin tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat milenial? Senang sekali saya Faras Muntas Audina bisa menyapa kalian di podcast Let's Talk Excellent Millennial Business. Nah, di episode kali ini kita akan berunding sedikit nih. Anak-anak muda sekarang kan biasanya tuh masih suka sering kurang bersyukur ya dalam melakukan kegiatan apapun atau dalam hal apapun itu. Kadang saya juga pun merasa juga kurang bersyukur dan banyak mengeluhnya. Nah, di episode kali ini, tim podcast Let's Talk mendatangkan mahasiswa ITCM yang memang benar-benar memotivasi kita, walaupun dalam keterbatasan fisiknya dan tidak kesempurnaannya, mereka tetap bisa berjuang dan tetap survive dalam belajar dan mengejar impian. Di sini saya bersama Mbak Indah Nurfadila. Hai, apa kabar Mbak Indah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan ada Mas Iko Erik. Bagaimana kabarnya Mas Erik? alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Semoga tetap baik-baik aja ya. Kelihatannya di sini tuh positif banget ya vibes-nya ya, Mbak Indah sama Mas Erik. Nah, Mbak Indah sendiri nih di ITICM mengambil prodi apa? Bisnis digital. Oh, bisnis digital. Kira-kira semester berapa nih? Semester 2. Oh, semester 2. Kalau Mas Iko sendiri, prodi apa nih? Saya di informatika. Informatika semesternya? Semester 2. Sip, semester 2 berarti nanti ini wisudanya barengan ya, karena satu angkatan juga. Nah, di sini kan Mbak Indah sama Mas Iko Erik kan mempunyai keterbatasan ya, memang keterbatasan memang dari lahir ya. Iya. Nah, apa sih yang membuat kalian atau yang memotivasi kalian untuk tetap berjuang dan mau belajar untuk melanjutkan pendidikan tinggi? Apa yang memotivasi kalian? Dari Mbak Indah dulu. Kalau saya itu yang memotivasi saya untuk saya sampai melanjutkan ke perguruan tinggi itu karena saya tuh melihat teman-teman disabilitas netra yang di luar sana yang lainnya tuh mereka tuh bisa sampai kuliah bahkan sampai S2, terus mereka itu sampai jadi pengajar gitu meskipun dengan keterbatasan penglihatan mereka gitu. Masa saya tuh yang masih memiliki sisa itu nggak mau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu loh. Terus Mas Erik sendiri, apa sih yang memotivasi Mas Erik untuk tetap bisa berjuang, survive untuk belajar? Ya, kalau saya sendiri sih gimana ya? Santai Mas Erik. Memotivasi, apa yang memotivasi nih? Di luar sana kan banyak teman-teman yang istilahnya non disabilitas kan bisa kuliah. Nah, saya berpikir gimana kok bisa mereka bisa kuliah sedangkan ini yang disabilitas nggak bisa kuliah. Nah itu maka dari itulah saya ingin melanjutkan perguruan tinggi dan ingin tetap berjuang. Ya, berjuang untuk masa depan. Ya. Kira-kira apa sih cita-citanya dari kalian nih? Dari Mas Iko dulu deh. Cita-citanya Mas Iko apa sih? Kok masih tetap mau berjuang dan survive mengejar impiannya? Kira-kira cita-cita Mas Iko sendiri apa? Ya, kalau saya tentunya ingin bisa apa ya, yang berhubungan dengan teknologi ini. Kebetulan saya ingin bisa kayak ya bisa di bidang kayak jaringan apa-apa gitu. Nah itu dengan saya masuknya di teknik informatika ini, saya berharap kedepannya entah itu bisa membuat programmer apa membuat jaringan gitu. Keren. Gitu sih kalau menurut saya. Wah, keren. Oke, siap. Terus dari Mbak Indahnya sendiri nih, apa sih cita-citanya Mbak Indah? Mengapa kok Mbak Indah nih tetap berjuang, tetap mau survive gitu? Kira-kira cita-citanya sendiri apa nih? Saya ingin menjadi seorang dosen karena saya ingin menjadi seperti guru-guru saya dan para dosen saya menjadi seseorang yang bisa mengamalkan ilmunya untuk orang lain biar nggak dipendam sendiri ya Mbak Indah. Iya.
Siap-siap. Nah, dalam semangatnya Mbak Indah sama Mas Iko Erik ini kan memang patut dicontoh ya buat anak-anak muda sekarang. Meskipun mereka punya keterbatasan, tapi mereka itu masih punya mimpi dan nggak mau stuck atau nggak mau stop belajar dan tetap lanjut ke perguruan tinggi. Nah, buat kalian yang mau tetap berjuang dan mau masuk perguruan tinggi di ITICM ini juga menerima mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang memang mempunyai kekurangan dalam fisiknya, tidak kesempurnaan fisik atau disabilitas. Kalian juga bisa bergabung di keluarga besar ITICM. Nah, di situ juga ada beasiswanya guys. Jadi jangan ragu ya kalian ya, bisa masuk nih. Oke, kita lanjut. Dari Mbak Indah sama Mas Iko Erik sendiri, apakah ada role model atau siapa sih yang memotivasi atau mendorong kalian untuk tetap survive dan tetap berjuang untuk belajar? Ya, dari Mbak Indah dulu. Orang tua sih. Orang tua. Iya. Kenapa kok orang tua? Karena saya tuh melihat orang tua saya berjuang menyekolahkan saya dulu sampai sekarang ya, kayak nganterin, menjemput kayak gitu. Jadi kayak sampai sekarang tuh saya persembahkan Untuk orang tua. untuk orang tua saya. Masya Allah. Kira-kira Mbak Indah sendiri nih berapa bersaudara ya? 2. Oh, 2 bersaudara. Mbak Indah kakaknya? Kakak. Wah, memang kakaknya ini harus berperan penting ya. Iya, harus tetap survive buat memotivasi adik-adiknya. Ya. Oke, untuk Mas Iko Erik sendiri, siapa sih yang mendorong Mas Erik atau yang memotivasi Mas Erik dalam berjuang dan melanjutkan perguruan tinggi? Siapa yang memotivasi? Kalau saya berbagi ini ada 2 faktor, yaitu dari lingkungan dan dari orang tua. Dari lingkungan dan dari orang tua. Iya. Nah, kenapa sih kok dari lingkungan itu maksudnya kayak gimana, Kak Erik? Ya, di lingkungan saya ini kan mayoritasnya itu kan orangnya kan Mas. apa ya, lulusannya itu kan mungkin dia tidak bisa melanjutkan apa itu perguruan tinggi. Nah, saya ini ingin melanjutkan perguruan tinggi agar kedepannya itu saya bisa berguna untuk lingkungan saya dan bermanfaat gitu. Jadi untuk bisa bermanfaat ya, meskipun Iya. mempunyai keterbatasan, tapi mereka juga memikirkan bagaimana dirinya itu bisa bermanfaat loh guys. Iya, betul. Kalian harus bisa survive juga ya guys, sobat-sobat milenial yang di luar sana. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya kalian ini menanamkan sikap motivasi atau sikap yang mendorong kalian untuk tetap terus belajar? Gimana caranya? Dari Mbak Indah dulu. Kalau saya sih itu sih kayak ingat tujuan awal gitu. Iya, itu tujuan awal. Terus percaya diri, tetap positif dalam melakukan segala hal. Siap-siap. Untuk Mas Eriknya sendiri gimana nih Mas Erik? Bagaimana sih cara kita untuk menanamkan sikap tetap mau berjuang meskipun dalam keadaan Mas Erik yang seperti ini? Bagaimana caranya? Kalau saya sih intinya biar apa ya? Santai Mas Erik. Bagaimana? Apakah itu dengan tetap konsisten atau tetap belajar gitu? Kalau saya belajar sendiri sih enggak dari ini sih, enggak dari lingkungan kampus saja. Jadi kalau saya pribadi belajar ini lebih ke luar biasanya, mencari kayak informasi kayak apa itu, misalkan Nggak hanya satu jalan ya Mas iya, Erik? enggak hanya satu jalur Iya. aja, jadi ada jalur-jalur yang lainnya untuk yang bisa dipelajari gitu. Siap. Nah, kayaknya nih Mas Erik dan Mbak Indah ini punya banyak pengalaman ya di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, saya pengen tahu nih kalau di luar kampus nih kira-kira Mbak Indah sama Mas Erik tuh apakah ada aktif di organisasi atau community lain gitu? Dari Mbak Indah? Kalau saya bergabung di organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia atau masyarakat biasanya memanggilnya dengan Pertuni. Jadi di Pertuni itu
apa ya, kayak disabilitas netra itu berkumpul, terus mereka tuh sharing-sharing bareng, mereka belajar bareng kayak gitu. Wah, keren-keren sih. Di situ Mbak Indah jadi apa nih? Jadi bendahara dulu. Masya Allah, berarti yang ngurus-ngurusin nih, berarti kan tim inti berarti kan Mbak Indah ya. Wah, berarti Mbak Indah ini termasuk yang aktif banget ya. Nah, dari Mas Erik sendiri, apakah ada nih aktivitas lain atau Mas Erik ikut bergabung bersama komunitas lain? Iya, ada. Ada. Apa itu Mas Erik? Ya, yang diantaranya ada yang tadi kalau apa Persatuan Tunanetra Indonesia. Wah, satu komunitas ya? Iya. Cuman ini yang di Surabaya. Oh, yang di Surabaya. Jadi setiap kabupaten atau kota itu memiliki cabangnya masing-masing. Oh, iya. Terus Mas Erik? Saya kebetulan itu jadi anggota dan juga Jadi anggota. iya, nggak ikut di satu komunitas aja sih. Oh iya, komunitasnya banyak banget nih Mas Erik nih kayaknya nih. Iya, Sampai lupa kayaknya ya. Iya. Apalagi Mas Erik, sebutin deh. Iya, yang satu tadi Pertuni, yang kedua itu Kawan Netra. Nah, Kawan Netra ini komunitasnya itu bentuknya kayak pendampingan gitu, pendampingan tunanetra gitu. Jadi kayak setiap ada kegiatan gitu. Nah, kayak yang volunteer itu mendampingi para tunanetra itu ada kegiatan gitu, kayak misalkan ada anak pengurusan KTP, ada kegiatan apa, nah itu volunteer dari Kawan Netra itu yang mendampingi. Gitu. Terus selain dua itu apa lagi Mas? Masih ada nggak? Atau Mas Erik ini punya hobi lain? Hobi lain selain suka oprek-oprek tentang apa komputer gitu? Apakah hobi musik kah atau hobi apa berenang kah? Gitu. Apa Mas Erik ada hobi lain nggak yang memang sama Mas Erik ini ditekuni gitu? Iya, ada kan. Wah, apa nih Mas Erik, boleh tahu nggak? Bisa diceritakan sedikit? Ya kebetulan saya hobinya di musik. Wah, di musik ini bagian apa nih? Ada piano, drum, biola, gitar, apa nih Mas Erik? Biasanya sih kalau cowok nih kayaknya gitar atau enggak drum ya? Kalau saya di ini kebetulan megang dua sih. Wah, Gitar sama keren. Gitar sama bass. Gitar sama bass? Iya. Wow, keren Bisa banget. belajar ini kan? Wah, bisa belajar nih buat kalian nih. Insya Allah siap. Bisa nanti sama teman-teman diajarin ya Mas Erik ya? Iya siap. Wah, bagus. Saya juga penasaran nih, gimana sih Mas Erik itu bisa belajar drum gitu sampai mahir banget gitu? Kalau saya itu Apa belajar otodidak gitu? iya benar otodidak. Wow. Jadi kalau teori itu ya bisa, cuman gimana ya? Kalau saya pribadi sih mending langsung ke praktek. Kayak gitu ya. Bisa langsung paham jadinya ya, Iya, soalnya betul. pegang barangnya sendiri. Ya. Wah, keren. Kalau masalah teori kan bisa cari kayak di internet, di YouTube. Gitu. Iya, keren. Apa Mas Erik sendiri di drumnya ini, apakah pernah ikut kejuaraan atau punya band nih Mas Erik? Punya band, punya nama band sendiri? Kalau kejuaraan sih belum. Belum. Tapi sering-sering ikut yang festival. Wah, berarti kan memang sudah terlatih Mas Erik ini ya. Bisa diajarin nih teman-temannya yang lain nih buat Iya. drum. Oke. Nah, Mbak Indah sendiri sama Mas Erik sendiri, pesan-pesan motivasi untuk teman-teman yang lain yang masih punya fisik yang lengkap, terus yang masih punya masih punya pemikiran yang luas. Kan anak-anak muda sekarang kan kayaknya ini suka mengeluh ya. Kalau misalnya dalam belajar. Nah, pesan-pesan motivasi dari Mbak Indah sama Mas Erik sendiri kira-kira apa nih buat teman-teman di luar sana yang memang harus tetap survive gitu. Mulai dari Mas Erik sendiri gimana? Oke. Kalau dari saya khususnya untuk teman-teman yang di luar sana yang non disabilitas, ayolah semangat untuk mencari ilmu, entah itu muda ataupun tua, janganlah putus semangat. Nah, untuk yang muda-muda ini, kalau setelah tamatan SMA itu harus memikirkan masa depannya, yaitu cari-cari kampus gimana gitu, agar bisa S1, S2 dan membanggakan
orang tua Supaya kita. pendidikannya lebih tinggi ya Mas Ya, Erik ya. supaya bisa berguna untuk lingkungan sekitar. Ya. Siap Mas Erik. Terus Mbak Indah sendiri apa nih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana? Pesan-pesan untuk teman-teman, yang pertama tetap bersyukur dengan apa yang telah kalian miliki, tetap semangat dalam belajar, tetap ingat tujuan awal kalian gitu, agar semoga kalian bisa sukses semua. Amin amin ya Allah. Amin. Semoga kita bisa sukses ya, Amin. Mbak Indah, Mas Erik. Amin. Nah, sekarang mau ice breaking dulu nih. Kita mau tebak-tebakan. Boleh. Tapi tebak-tebakannya ini harus langsung dijawab ya. Dalam 3 detik harus langsung dijawab. Tapi ini tebak-tebakannya nggak susah-susah amat kok Mbak Indah sama Mas Erik. Siap? Insya Allah siap. Oke, tebak-tebakan yang pertama. Jadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? 1, 2, 3. Kura-kura. 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 Mbak Indah sendiri kenapa sih kok jawab kura-kura? Mahasiswa kura-kura itu mahasiswa kuliah rapat. Kenapa? Kalau kupu-kupu mahasiswa kuliah pulang. Nah, Mas Erik sendiri tadi jawab apa? Belum jawab. Belum jawab. Oke, aku ulangin lagi ya. Oke, Ya. ulangin lagi nih. Ayo. 1, 2, 3. Kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura? 1, 2, 3. Kura-kura. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke, dari Mbak Indah dulu nih. Kenapa kok milih kura-kura? Kuliah rapat. Karena kan kalau misalkan kura-kura ya, kuliah rapat. Jadi kan saya kan ikut organisasi gitu kan di kampus, ikut Dikma gitu kan. Jadi dari situ saya bisa mendapatkan pengalaman baru, saya bisa belajar lebih banyak lagi dengan teman-teman yang lain gitu. Dengan teman-teman yang lain. Oke, siap. Mas Iko Erik sendiri tadi milih kupu-kupu, kuliah pulang ya. Iya. Kenapa kok memilih kuliah pulang? Nah itu kuliah pulang. Jadi memilih kuliah pulang itu pulangnya itu gimana harus Bisa bermanfaat atau mengekspor gitu ya Mas Erik. mengekspor dunia luar kayak gitu. Nah, siap. Tapi meskipun kuliah pulang nggak kuliah langsung tidur ya Mas Erik ya. Tapi kuliah mengeksplor ya, Iya. ekspor dunia lain, lingkungan yang lain atau informasi lainnya. Iya. Oke, tebak-tebakan kedua nih guys. Siap? Siap. Insya Allah siap. Pendidikan atau hobi? 1, 2, 3. Pendidikan. Ayo Mas Erik. Kalau saya hobi sama pendidikan. Iya. Pilih dua-duanya ya Mas Iya. Erik ya. Oke, siap. Betul. Kenapa nih? Dari Mas Erik dulu, kenapa nih kok pilih dua-duanya? Nggak mau pilih salah Iya. satu. Nggak mau kalah, pilih salah satu. Oke, dua-duanya Iya. kenapa Mas Erik? Pertama dari hobi. Kalau hobi itu kan bisa untuk apa ya? Sampingan kayak kita lagi pusing itu bisa melampiaskan hobi itu. Kalau pendidikan kan kita pakai untuk kedepannya gitu. Oke. Jadi nggak perlu pendidikan ya. Iya, Kita harus betul. seimbang, harus balance antara hobi Iya. sama pendidikan. Oke, Betul. siap Mas Erik. Terus Mbak Indah sendiri, kenapa kok memilih pendidikan yang paling penting? Karena pendidikan itu menurut saya sangat penting. Ya. Dan bisa jadi dari pendidikan itu saya bisa menyalurkan hobi saya. Wah, keren. Pendidikan bisa menyalurkan hobinya Mbak Indah. Nah, untuk pertanyaan tebak-tebakan ketiga nih. 3 aja ya pertanyaannya ya, tebak-tebakannya. Siap. Oke, siap? Siap. Oke. Tetap berjuang mengejar impian atau berhenti mengejar impian? 1, 2, 3. Kita berjuang Berjuang. mengejar. Nah, siap. Memang tetap berjuang mengejar impian itu emang jawaban yang paling bagus ya. Iya. Oke, dari Mbak Indah sendiri kenapa kok memilih tetap berjuang dan tetap survive? Atau jangan-jangan Mbak Indah nanti mau lanjut ke S2, S3 gitu? Amin. Kenapa nih Mbak Indah kok tetap memilih berjuang, nggak mau stagnan gitu? Karena saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun saya tuh memiliki keterbatasan dalam penglihatan, meskipun saya tuh disabilitas, tapi saya tuh bisa seperti mereka yang non disabilitas. Saya bisa sekolah, saya bisa kuliah, gitu. Saya bisa meraih impian dan cita-cita saya. Semoga ya Mbak Indah ya. Amin. Nah, terus Mas Erik sendiri kenapa kok memilih tetap berjuang?
Ya, kalau saya memilih tetap berjuang karena selagi kita masih diberikan nafas dan masih berada di bumi, maka kita harus berjuang sebaik-baiknya. Entah itu mencari ilmu, apa berjuang yang lain. Pokoknya kita berjuang demi untuk mencari ilmu dan tetap survive dan bisa bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Sesama ya gitu Mas Erik ya. Ya. Keren. Nah, aku mau tanya nih, dalam keterbatasannya Mas Erik sama Mbak Indah ini kan memang sudah sejak lahir ya. Iya. Ya. Dalam hati Mbak Indah sendiri atau Mas Erik sendiri ada nggak sih rasa-rasa minder gitu sama teman-temannya gitu? Saya. Iya, Mbak Indah dulu silakan. Kalau saya pernah sih waktu dulu masih kecil gitu kan, enak ya jadi mereka gitu, bisa ngelihat jauh gitu kan, terus bisa kemana-mana sendiri gitu. Tapi setelah saya bertemu dengan teman-teman disabilitas lain tuh, itu tuh rasa itu sudah hilang gitu. Alhamdulillah ya Mbak Indah, sekarang bisa tetap berjuang meskipun tanpa minder-minder ya Mbak Indah ya. Iya, insya Allah. Teman-temannya baik-baik kan Mbak Indah? Oh, baik-baik. Baik-baik. Nah, untuk Mas Iko Erik sendiri, apakah ada sih rasa minder gitu dalam Mas Erik sendiri? Kalau minder sih tentunya sih ada waktu kecil. Tapi setelah beranjak dewasa, untuk rasa minder ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Iya. Ya hidupnya seperti ya normal aja, seperti orang normal aja ya, yang non disabilitas. Positif aja ya Mas Erik ya. Betul. Keren. Ya buat kalian nih para anak muda, kalian tuh nggak usah minder ya. Masih ada orang-orang yang di bawah kalian yang punya kekurangan fisik, tapi mereka ini masih tetap mau berjuang. Bahkan mereka juga aktif di organisasi tinggi loh. Termasuk tinggi loh tadi Mbak Indah ya. Iya. Udah termasuk tinggi loh itu. Nah, udah di penghujung podcast. Aku mau bagiin kata-kata motivasi buat kalian semua, sobat milenial. Yaitu kata-katanya, karena setiap manusia memiliki hak untuk dimanusiakan oleh setiap manusia. Bersama saya, Faras Muntas Audina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.